meriang, nyeri, tapi kemudian jarang diikuti demam. Yang disebabkan oleh, demam ada tapi kemudian ringan, ya, disebabkan oleh virus bernama rhinovirus. Sedangkan flu, teman-teman sekalian, itu adalah kondisi infeksi yang lebih berat, disebabkan oleh influenza, di mana terjadi nyeri pada otot yang bersangatan, diikuti dengan demam yang tinggi, yang menggigil, kemudian mual dan muntah, dan tidak jarang diikuti dengan hilangnya nafsu makan. Seringkali juga flu ini menyebabkan orang yang terkena itu tidak dapat bangkit dari tempat tidurnya gitu. Adalah antiseptik. Kita tahu ada beberapa antiseptik yang dapat digunakan. Hari ini saya memperlihatkan kepada teman-teman sekalian, ya, ada chlorhexidine namanya, ya kan? Dan kemudian tentunya ada povidone iodine. Anyway, teman-teman sekalian, nah jadi ini ya, jadi dia memiliki muatan, ya teman-teman ya, yang negatif, yang secara mudah ya terikat kepada membran itu dan meleburkannya. That's how povidone iodine bekerja. Ya teman-teman ya, dia juga menghambat enzim tadi saya katakan yang esensial teman-teman sekalian untuk virus itu membelah. Ya, namanya adalah neuraminidase. Ini merupakan enzim yang esensial bagi virus itu untuk membelah. Dia juga kemudian teman-teman sekalian menghambat hemoglutin virus yang digunakan melekat pada hostnya. Jadi teman-teman sekalian, povidone iodine itu memiliki kemampuan yang sangat baik ya. Tidak hanya kemudian dia mengotak-atik virusnya, tapi dia menjaga agar dia tidak terikat kepada tubuh kita sebagai host. Dan povidone iodine tentunya dengan cara itu akan efektif untuk ketiga virus utama penyebab radang, terutama common cold atau rhinovirus. Sebagai obat kumur, teman-teman sekalian, ya, povidone iodine itu dapat dibuat dengan konsentrasi 0,5–1%, ya, 1% untuk meningkatkan efeknya. Nah, apa sih keunggulan povidone iodine, ya, dalam rangka atau sebagai obat ya yang dapat meringankan gejala common cold, ya. Pertama, teman-teman sekalian, efikasinya spektrumnya luas, ya, yang mampu eradikasi jangkauan mikroba yang luas, bakteria, gram positif, gram negatif, jamur, virus, penyebab radang. Kandungan antiseptik lain belum tentu efektif untuk semua jenis infeksi, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan, aksinya cepat, ya. Jadi saat digunakan sebagai pencuci mulut misalnya, povidone iodine bekerja dengan cepat melepaskan iodinnya. Ini kemudian dia akan terikat kepada membran DNA protein, artinya apa? Mengeradikasi mikrobanya dengan cepat, mengurangi racunnya, mengurangi sistem imun, dan mengurangi keluhan juga dengan cepat pula. Belum selesai teman-teman sekalian, karena tadi kita berupaya untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotika dengan menggunakan antiseptika, ya, maka kita akan menghambat terjadinya resisten. Bagi teman-teman yang belum tahu perbedaan antibiotika dan antiseptika, antibiotika adalah senyawa yang akan menghambat pembentukan sel anakan. Sedangkan antiseptika adalah yang seketika membunuh sel tersebut. Terjadi, ya, rasa nyeri muncul karena rusaknya membran dan lainnya. So, di samping membunuh mikroba, povidone iodine memiliki aksi anti radang yang ringan, sehingga mengurangi peradangan, bengkak, dan nyeri. Ini, teman-teman sekalian, saya ulangi, ini bukanlah sifat biasa dari sebuah antiseptik. Gitu. Jadi kalau biasanya antiseptik itu hanya membunuh, tapi tidak memiliki kemampuan anti radang. But then again, povidone iodine itu berbeda. Povidone iodine, teman-teman sekalian ya, tadi artinya dia bisa digunakan untuk pengobatan. But then again, kita tahu bahwa di negara kita ya cuaca tidak menentu. Apalagi misalnya di Jakarta atau di banyak tempat crowded a lot. Jadi teman-teman sekalian, selain dari pengobatan, povidone iodine juga dapat digunakan untuk mencegah gitu. Jadi dia digunakan sebagai media pencegahan. Terutama misalnya ya kalau dia digunakan secara reguler dengan cara yang sudah dianjurkan sesuai dengan labelnya, dia akan memberikan manfaat pada lingkungan beresiko, ya, terutama pada musim flu, musim hujan di Indonesia yang terjadi dalam
hampir sepanjang tahun, maksudku, tidak menentu, dan juga tentunya di keramaian. Jadi bagi orang-orang yang sistem imunnya rendah, kemudian dia bekerja dengan transportasi yang kompleks, kereta api misalnya, atau kemudian bekerja di sekolah, menggunakan pemutihan iodin sebagai pencegahan juga merupakan tindakan yang bijaksana. Teman-teman sekalian, jika digunakan dengan baik ya, larutan kumur memberikan efek samping yang ringan. Jadi antiseptik lainnya menyebabkan sensasi terbakar. Kadang-kadang dia menyebabkan kering dan rasa tidak sedap atau aftertaste. Sayangnya teman-teman sekalian, oh no, uniknya, untungnya, povidone iodine memiliki memberikan efek samping ini sangat rendah. Jadi karena dia tidak mengandung alkohol, maka kemudian kekeringan pun juga kemudian tidak begitu bermakna. Jadi juga rasa terbakar. Pada umumnya kandungan alkohol antiseptik itu tinggi, ya, yang dapat menyebabkan rongga mulut, kerongkongan, tenggorokan, merasa burning, kering juga secara bermakna. Nah, uniknya povidone iodine tidak, sehingga potensi iritasinya kecil gitu. Nah, dan yang terakhir, wow, we can actually believe now that povidone iodine adalah sebuah senyawa yang powerful, untuk membantu mengatasi gejala peradangan dari common cold, ya. Karena juga ya sebagai bangsa kita berkembang, barangkali cost effective is actually important. Dan ternyata dibandingkan beberapa antiseptik kumur, harga povidone iodine sangat bersahabat. Nah, teman-teman, kita juga tahu bahwa untuk mendapatkan aksi yang lebih baik ya, selain dari kumur, kita juga dapat misalnya meningkatkan menggunakan sediaan dalam bentuk spray. Jadi, povidone iodine dapat digunakan dalam bentuk spray. Tentunya akan memberikan kenyamanan, ya, karena dia lebih mudah digunakan. Dia juga aplikasinya bertarget, ya kan? Dia kemudian langsung pada daerah yang kita tujukan.